Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wala hawla wala quwwata illa billah, amma ba'du. Hadratil mukarramin wal mukarramat, para bapak dan ibu, wabil khusus yang sama-sama kita hormati sahibul hajah, keluarga besar Bapak R.M. Asaduddin dan Ibu Solehah, dan juga yang sama-sama kita hormati keluarga besar rombongan besan Bapak Nurdin dan Ibu Yaya beserta para rombongannya dari Cikarang, dan juga yang sama-sama sangat kita cintai dan kita doakan kedua anak kita, kedua mempelai yang hari ini kita saksikan, yaitu Ananda Syahrul dan Ananda Rifka, yang hari ini telah Allah sempurnakan separuh agamanya. Kita doakan kedua anak kita ini Allah kasih panjang umur, berkah rumah tangganya, berkah rezekinya, dikekalkan jodohnya sampai masuk dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Para bapak dan ibu, hadirin dan hadirat sekalian, hari ini kita sama-sama menjadi saksi pernikahan kedua anak kita. Dan saksi itu bukan hanya di dunia, tetapi saksi itu juga sampai ke hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu pernikahan disebut misaqan ghaliz, satu ikatan yang kuat, satu ikatan yang berat. Karena itu Ananda Syahrul dan Rifka tadi sudah berjanji di hadapan Allah, nikah itu tidak boleh main-main, urusannya sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu pada hari ini saya akan memberikan beberapa pesan, terutama buat kedua anak kita yang baru saja melangsungkan akdun nikah. Yang pertama, niatin nikah ini ikut sunnah Nabi. Kalau ikutin sunnah Nabi, maka semuanya pahala. Tidurnya pahala, bekerjanya pahala, makannya pahala, semua pahala. Karena kalau ikut Nabi tidak akan pernah tersesat. Karena itu Rasulullah pesan kepada kita semua, terutama kedua anak kita. Kata Nabi, taraktu fikum amroini, aku tinggalkan kepada kalian dua hal. Lau in tamassaktum bihima, kalau kalian jadikan pegang teguh dua hal itu, lan tadillu ba'di abada, pasti kamu tidak akan pernah tersesat. Jadi Nabi wasiatin dua, dan pegang itu dua-duanya. Kalau dipegang maka nggak akan pernah tersesat. Terutama tersesat di dalam rumah tangga. Apa yang Nabi pesankan? Satu, kitab Allah, Al-Quran. Yang kedua, sunnata Rasulillah, yaitu hadis Nabi.
ikutin yang Nabi ajarkan, ikutin yang Al-Quran perintahkan. Kalau dua hal itu jadi pegangan hidup, kata Nabi, lan tadillu ba'di abada, kamu tidak akan pernah tersesat. Ya. Jadi nanti Anda Sahrul, Anda Rifka ya, kalau lagi kesel-kesel sama suami, sama istri, udah gelar sejadah, sholat, baca Quran. Ya, karena itu akan menenangkan hati, menenangkan hati. Orang kalau yang diikuti Nabi, pasti dia akan tenang, ya, dalam rumah tangga. Ada satu cerita, dulu ada orang lagi berumah tangga berantem sama suami istri abis-abisan. Pokoknya suaminya diusir dari rumahnya oleh istrinya. Keluar kata-kata yang sudah tidak layak didengar. Kemudian suami itu pergi, istri di rumah, ya. Kemudian dia telepon temennya, gua lagi kesel banget sama laki gua nih, gua mau curhat sama lo, begitu kata temennya. Kata temennya, gua nggak bisa, gua mau ikut acara maulid. Kalau lu mau, lu ngikut gua aja dah ke maulid, gitu ya. Nanti habis maulid, lu gua temenin kemana kek, lu curhat gua dengerin. Akhirnya dengan kondisi begitu dia berangkat, ngikut acara maulid, mendengarkan kisah maulid, mendengarkan cerita-cerita Nabi, mendengarkan tentang sosok Rasulullah. Ternyata sambil dia maulid, dia sambil menangis. Menangis, kenapa saya jadi istri seperti ini? Kenapa saya tidak menjadi istri yang solehah? Dalam hati dia, entar pulang gua mau cari suami gua mau minta maaf. Pas pulang ke rumah habis maulid, kata temennya, lu jadi curhat sama gua? Enggak, gua mau pulang aja, gua mau cari suami gua mau minta maaf. Sampai di rumah, ternyata suaminya udah ada di rumah. Dan ketika ketemu suaminya, langsung dua-duanya nangis. Kata istrinya, maafin saya kalau saya belum baik jadi seorang istri. Kata suaminya, maafin saya kalau saya belum baik jadi seorang suami. Ini berkat ikut apa yang Rasulullah ajarkan. Makanya nanti Ananda Rifka, ya Sahrul, setiap hari amalkan banyak-banyak baca sholawat, ya, minimal 100 kali setiap hari. Namanya orang berumah tangga pasti banyak apa? Banyak kerikil-kerikilnya. Kemudian yang kedua, pesannya adalah seperti pesannya Nabi Ibrahim alaihissalam. Kata Nabi Ibrahim, nih baca nih doa ini, Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati. Ya Allah, jadikan keturunan-keturunan saya selalu mengerjakan sholat. Maka nanti Sahrul, Rifka, ada apa-apa sholat. Karena sholat itu tolak ukur seseorang berhasil. Jadi kalau pengen rumah tangganya berhasil, maka curhatnya sama Allah. Di mana? Sholat. Kapan? Wasjud waqtarib. Ketika kamu sujud, banyakin doa. Karena doa yang tidak ditolak Allah adalah doa ketika sujud. Ya, ada doanya. Sahrul nih ya, Pak Sahrul. Apa doanya? Ketika sujud atau ketika tasyahud akhir, baca doa ini. Kata Nabi, apabila kamu selesai tasyahud akhir,
Sebelum salam mintalah 4 perlindungan kepada Allah. Yang pertama, Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam. Ya Allah, saya berlindung jangan sampai kena siksa neraka jahanam. Yang kedua, wa'udzubika min adzabil qabri. Aku berlindung jangan sampai kena azab kubur. Yang ketiga, wa'udzubika min fitnatil mahya wal mamati. Nah ini, aku berlindung ya Allah jangan sampai terkena fitnah kehidupan, fitnah kematian. Cobaan hidup, cobaan mati. Orang hidup pasti ada cobaannya. Mati lebih besar lagi cobaannya. Agar terhindar dari cobaan hidup, cobaan mati, baca doa ini sebelum salam setiap kali sholat. Ya, biar rumah tangganya apa tuh? Lancar. Kemudian yang ketiga, ini ayatnya jelas Pak. Orang nikah itu kata Allah liyaskunu ilaiha, mencari ketenangan. Syahrul pengen nikahi Rifka karena pengen tenang. Rifka ingin menikah dengan Syahrul karena pengen tenang. Makanya ayatnya liyaskunu ilaiha. Laki-laki itu nikahi perempuan karena pengen tenang. Maka Rifka semaksimal mungkin bikin hati suami tenang. Ya. Seperti siapa? Khadijah. Khadijatul Kubra, istri Rasulullah. Kalau Nabi lagi gundah, galau, gelisah, ketakutan, lapor ke istri, istri menenangkan. Bukan suami lagi gundah, lapor ke istri, istri malah maki-maki. Ya, malah nambahin. Jangan. Ya, jadilah istri seperti Khadijah. Jadilah istri seperti Aisyah. Memang tidak bisa kita bisa sempurna seperti Aisyah, seperti Khadijah. Maka nanti cari sering-sering baca bagaimana menjadi istri yang solehah. Tapi kata Nabi apa? Ini Anda Rifka ya, ada 4. Kalau pengen masuk surga gampang. 1, insolaita khamsah, sholatnya yang 5 waktu bagus. Yang kedua, puasa Ramadannya bagus. Yang ketiga adalah ataat zaujaha, patuh kepada suami. Dulu Rifka kemana-mana izin sama bapak sama ibu. Besok keluar rumah, mau ke pasar, mau ke rumah temen, mau kemana, izinnya sama Syahrul. Ridho Allah ada di ridhonya. Ya. Kalau mau ke rumah orang tua, walaupun orang tua sakit, nelpon, belum dapat izin dari suami, jangan keluar. Karena ridho suami di atas segalanya. Ya. Jadi taat kepada suami adalah kunci surga buat istri. Tanya ke Syahrul, kesukaan makannya apa? Yang suka masakin. Walaupun Rifka nggak suka. Namanya Rifka nggak suka jengkol, tapi Syahrul suka. Karena suka suami masakin. Dan itu bernilaikan ibadah. Itu pahala karena mengikut apa yang Rasulullah ajarkan. Ya. Kemudian juga yang keempat, ya, untuk gampang masuk surga, hafizat farjaha, pelihara, jaga kehormatan dalam rumah tangga. Jangan pernah sekali-kali ngumbar kejelekan rumah tangga ke media sosial. Ya, besok Syahrul lagi nggak enak sama istri, curhatnya di mana? Media sosial. Atau Rifka begitu sebaliknya, jangan. Curhat yang paling aman dan curhat yang rapi adalah curhat kepada Allah. Maka kata Allah apa? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ibadahlah kamu kepada Allah,
mintalah kamu kepada Allah. Pasti Allah akan cari solusi buat orang itu. Ya. Jadi benar-benar jaga kehormatan rumah tangga. Kita ada kekurangan, suami ada kekurangan, istri ada kekurangan pasti. Karena manusia nggak ada yang sempurna. Ya. Tapi kalau saling menyempurnakan, lihat ini adalah bagian daripada ibadah kita kepada Allah, insya Allah maka hasilnya akan baik. Kemudian para bapak dan ibu hadirin dan hadirat sekalian, yang terakhir, ya sering-seringlah minta doa ke orang tua. Ya, Sahrul masih ada, orang tuanya komplit. Rifka juga masih ada, orang tuanya komplit. Kenapa? Karena doa yang tidak ditolak Allah adalah doa kedua orang tua. Jangan pernah tinggal itu. Ya. Nanti Rifka mau kemana, telepon, WA, ma, doain, saya mau ini. Sahrul pun begitu. Karena doa orang tua adalah doa yang tidak pernah ditolak Allah. Ya. Perlakukan orang tua seperti dulu kita bersamanya sebelum menikah. Ya, karena orang tua nggak ada bekasnya. Jangan pernah sakitin orang tua. Lagi makan enak, kita ingat ada orang tua kita telepon. Mau dikirimin ini enggak? Kirim. Karena orang tua sampai hari ini sudah menikah anaknya, rasa cinta anak nggak pernah berkurang. Ya, kunci surga anak di orang tua. Maka mumpung masih orang tua ada, masih bisa, jangan pernah tinggal minta doanya. Kita punya rezeki sedikit, kita bagi. Biar orang tua kita apa tuh? Seneng. Kadang-kadang suami takut istri mau ngasih orang tuanya, takut bininya tahu, sembunyi-sembunyi. Sebaliknya istri mau ngasih orang tua, takut suaminya tahu, sembunyi-sembunyi. Jangan. Orang tua, mertua, dua-duanya orang tua kita. Kita punya rezeki, kita kasih, kita berikan. Nanti dari mulut kedua orang tua kita, beliau sujud doain kita, itu doa yang tidak ditolak Allah. Doanya mustajab. Ya. Nah, para bapak dan ibu sekalian, oleh karena itu mari sama-sama kita baca suratul Fatihah. Khusus kita niatkan buat Ananda Syahrul dan Ananda Rifka, ya. Sakinah, mawaddah, warahmah. Dikasih keturunan soleh dan solehah, rumah tangganya kekal sampai masuk dalam surganya Allah. Berkah rezekinya, sehat walafiat. Ala hadiniya al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Al Mukarram Al Ustadz Haji Nur Ahmad LC yang telah memberikan